Acara akan segera kita mulai. Kepada yang terhormat Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran 4, yang kami hormati pejabat dan analis kebijakan pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, yang kami hormati pula para pejabat administrator di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta para tim penyusun KFR dari seluruh kanwil Ditjen Perbendaharaan. Serta yang kami banggakan seluruh hadirin FGD yang bergabung pada Zoom pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang kami haturkan kepada Bapak dan Ibu yang berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Dengan saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu untuk mengawali pagi hari kita yang cerah ini. Pergi ke laut menangkap ikan untuk dijual ke pasar swalayan. Salam sapa kami berikan. Apa kabar hadirin sekalian? Tentunya kami berharap Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat selalu dalam menghadapi akhir tahun dimanapun Bapak dan Ibu berada. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada FGD Makro Kesra, perkembangan indikator kesejahteraan terkini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali FGD pada pagi hari ini, mari kita simak bersama sambutan dan arahan Direktur Pelaksanaan Anggaran yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran 4. Kepada Bapak Irfan Surya Wardana, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang kami hormati. Ibu Rina Karlina, peneliti ahli pertama ya di BKF dan tim, rekan kepala bidang, kepala seksi di bidang PPA 2 yang hadir pada kegiatan FGD Makro Kesra terkait dengan perkembangan indikator Kesra terkini. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin dan kami sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan ini seharusnya dibuka oleh Bapak Direktur Pelaksanaan Anggaran Pak Tri Budi, namun ternyata beliau ada undangan mendadak ke Dirjen Anggaran, ada rapat yang langsung dipimpin oleh Pak Dirjen sehingga beliau tidak bisa hadir pada acara FGD ini untuk memberikan sambutan ataupun pembukaan dan menugaskan kepada kami untuk mewakilkan keynote speech-nya beliau. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kami akan menyampaikan atau membacakan keynote speech dari Bapak Direktur terkait dengan pelaksanaan FGD ini. Saya bacakan keynote speech-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rina Karlina dan tim dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, rekan-rekan Kepala Bidang PPA 2, tim penyusun KR, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan para hadirin yang berbahagia semua. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir secara daring pada pagi ini dalam acara FGD Makro Kesra, perkembangan indikator Kesra yang dilaksanakan pada pagi ini. Tentunya kami selalu mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan tentunya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, senantiasa menerapkan 5M, dan mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berakhir, dan tentunya harapan kita semua silaturahmi ini dapat tetap berlangsung dan bukan melalui media Zoom ya, tapi bisa secara offline. Dan mudah-mudahan apabila kondisi semakin membaik, insya Allah nanti tahun depan, awal tahun kami akan mengundang rekan-rekan semua dari bidang PPA 2 maupun dari KPPN untuk dapat
melaksanakan kegiatan fintech yang akan dilaksanakan secara offline. Kita doakan semua semoga rencana ini dapat berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, jadi kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rina dan tim yang telah bekerja keras dalam penyusunan dan rekan-rekan Kanwil yang telah bekerja keras dalam penyusunan KFR Triwulan 3 2021 yang telah disampaikan secara tepat waktu pada tanggal 15 November kemarin, dan selanjutnya dapat kita review bersama untuk peningkatan kualitas analisis dalam penyusunan KFR tahunan 2021. Selain itu, kami juga mengucapkan kepada rekan-rekan dari BKF, Ibu Rina, yang selama ini terus mendukung pengembangan KFR sehingga semakin meningkat kualitasnya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan terus dan sinergi dapat terjalin semakin kuat untuk pengelolaan fiskal yang semakin baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta dalam mewujudkan peran Kanwil sebagai Regional Chief Economist. Bapak Ibu peserta APBD yang berbahagia, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBN dan APBD senantiasa sebagai instrumen fiskal yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai ultimate goal. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu memformulasikan kebijakan fiskal secara tepat agar bisa efektif dalam mencapai sasaran atau target pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan pemerataan di seluruh daerah. Karenanya, kerangka ekonomi makro dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau yang kita kenal dengan PPKF yang mencakup di dalamnya adalah asumsi-asumsi mengenai target ekonomi serta indikator pembangunan seperti IPM, tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan nilai tukar petani atau NTP serta nelayan NTN perlu diformulasikan dalam suatu kerangka kebijakan fiskal melalui analisis atas data dan perkembangan terkini yang mempengaruhi pencapaiannya. Nah, diharapkan dengan formulasi kebijakan fiskal yang dituangkan dalam dokumen PEM PPKF tersebut dan APBN, baik itu nanti belanja pemerintah pusat maupun TKDD, dapat kita kawal bersama dan dapat diterjemahkan sampai ke level mikro di tingkat daerah ataupun regional agar implementasinya dapat memberikan dampak positif melalui eksekusi anggaran yang baik di daerah. Rekan-rekan semua yang kami banggakan, Ibu Menteri Keuangan dalam berbagai kesempatan memberikan tantangan kepada kita semua untuk melihat seberapa besar dampak belanja APBN yang telah digelontorkan sedemikian besarnya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di setiap daerah. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kebijakan fiskal merupakan pilar utama untuk mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran belanja pada APBN terus meningkat dari tahun tahun. Dalam 10 tahun terakhir, APBN tahun 2020 telah dilakukan sebesar 697,4 triliun dan terus meningkat menjadi sebesar 2.750 triliun di tahun 2021 atau hampir 3 kali lipatnya. Dengan peningkatan anggaran tersebut, tentunya diharapkan akan mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga indikator-indikator outcome seperti IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita maupun NTP dan NTN, serta angka putus sekolah dapat semakin diperbaiki kinerjanya. Bapak dan Ibu sekalian, pada awal tahun 2021, pimpinan Kementerian Keuangan dan juga Bapak Dirjen Perbendaharaan, Kanwil DJPB, diharapkan mampu menjadi representasi dari Kementerian Keuangan di daerah yang memiliki prinsip tata kelola yang bisa dijadikan contoh. Salah satu upaya untuk menguatkan peran Kanwil tersebut tentunya melalui pelaksanaan Kanwil sebagai Regional Chief Economist. Melalui peran RCE tersebut, maka Kanwil diharapkan dapat menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal dalam melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, dan juga memiliki sensitivitas
serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peran Kanwil ke depan akan semakin strategis karena penajaman fungsi sebagai RCE. Di antaranya, Kanwil harus memiliki kemampuan dalam mendeliver kebijakan Kementerian Keuangan, mengcapture konstelasi keuangan daerah sekaligus memberikan insight mengenai peran apa yang bisa ditingkatkan oleh wilayah di lingkup kerja Kanwil masing-masing, yang tentunya akan memberikan kontribusi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pimpinan Kementerian Keuangan juga ingin memastikan bahwa peran Kanwil DJPB untuk mengkomunikasikan semua kebijakan pemerintah pusat bisa berjalan dan menyerap aspirasi dari daerah, sehingga penyusunan KFR yang saat ini dilakukan penajaman oleh Kanwil DJPB akan semakin lengkap, tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki kualitas analisis yang menghasilkan rekomendasi yang semakin tajam dan tentunya applicable untuk dilaksanakan. Selain itu, Kanwil juga diharapkan mampu dan proaktif sebagai lead dalam konsolidasi Kementerian Keuangan di daerah, serta terus menjalin sinergi dan koordinasi yang baik dengan para pimpinan daerah untuk percepatan pembangunan. KFR sebagai salah satu produk ataupun output unggulan dari Kanwil yang berbasis kajian ataupun analisis tentunya perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kualitas agar memenuhi ekspektasi dari para stakeholders dan bermanfaat bagi perbaikan kualitas kebijakan fiskal pusat dan daerah. Ekspektasi tersebut dapat kita lihat dari 4 hal pokok. Yang pertama, kualitas data dan informasi, ketepatan waktu dan momentum di dalam menyajikan, kedalaman dan kualitas analisis, serta kemanfaatan untuk pengambilan kebijakan fiskal dan ekonomi. Selain itu, penguatan fungsi KFR sebagai mikrofiskal di daerah penting sebagai tautan dengan kebijakan fiskal yang akan diimplementasikan oleh Pemda di seluruh Indonesia. Rekan-rekan semua yang berbahagia, pada kesempatan FGD ini telah hadir di tengah-tengah kita tim analisis dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, dari Pokja Analisis Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, yang akan menyampaikan knowledge sharing atas perkembangan terkini indikator makro KESRA yang meliputi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, NTP, dan NTPN. Kajian-kajian yang dilakukan, strategi analisis, hingga diperoleh kesimpulan untuk mendukung rekomendasi kebijakan. Hal ini akan sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pengembangan LCE melalui penajaman KFR. Oleh sebab itu, melalui FGD ini kami berharap tercipta diskusi yang konstruktif untuk meningkatkan pemahaman kita atas KEM PPKF, tujuan strategis, time frame, dan sasaran penyusunan, serta potensi optimalisasi analisis spasial KFR untuk KEM PPKF. Selain itu, diharapkan dengan pendalaman teknikal analisis indikator makro dan kesejahteraan, serta kemampuan teknis dalam menganalisis dan menginterpretasikan data akan membuat proyeksi dan outlook perkembangan ke depan akan semakin tajam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami berharap dengan diselenggarakannya FGD ini maka akan terjadi penguatan kemampuan analisis baik dari sisi makro maupun mikrofiskal sehingga KFR akan semakin berkualitas. Semua proses ekspos ini juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah kualitas dan nilai kemanfaatan output dalam kaitan dengan fungsi Kanwil sebagai RCE. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan FGD ini dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan segala curahan tenaga, waktu, dan upaya kita dalam berbakti kepada bangsa dan negara. Dan kami sangat mengharapkan momen yang sangat spesial ini menjadi ajang diskusi, ajang bertukar pikiran, dan saling bertukar pengetahuan, baik teman-teman yang ada di Kanwil maupun teman-teman yang ada di PKF, sehingga ke depan apa yang diharapkan oleh pimpinan dapat kita laksanakan dengan baik dan tentunya berguna bagi
masyarakat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Desember, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Budianto. Demikian rekan-rekan semua, speech dari Bapak Direktur dan pesan beliau, kegiatan ini agar berjalan dengan sangat baik sampai dengan nanti selesai, bukan berjalan dalam satu arah saja, tetapi menjadi tempat untuk saling berdiskusi, untuk melakukan saling pembelajaran secara teori maupun praktek di dalam melakukan analisis yang pada akhirnya kita dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang sangat baik bagi Pemda terutama. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Norma. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan dan sambutannya. Selanjutnya kami persilakan Bapak apabila Bapak ada agenda lain dan akan meninggalkan room Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Irfan. Norma, Mas Tommy, Bu Rina, mohon izin. Kebetulan kami juga sedang ada kegiatan yang lain, dan rekan-rekan semua mohon izin saya untuk live dari FGD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tommy, Bu Rina, makasih, mohon izin. Baik, terima kasih Bapak. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya. Sebelumnya, FGD tentunya sangat tidak lengkap apabila belum ada moderatornya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menyambutnya, izinkan saya menyampaikan pantun lagi nih terlebih dahulu. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke. Pergi ke Bogor membeli cindera mata. Tidak lupa ke toko mainan. Siapakah moderator kita? Mari kita sambut Bapak Tommy Helbuan. Silakan Pak Tommy, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mbak Norma. Jago berpantun juga ternyata ya, Mbak Norma. Baik, makasih. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan menjadwalkan menghadiri FGD yang akan kami kemas secara efektif, efisien gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak memakan waktu juga. Mudah-mudahan jam 11 maksimal kita selesai. Pada kesempatan FGD kali ini, Bapak Ibu sekalian, kami ingin coba untuk mengupdate gitu ya, mengupdate Bapak Ibu sekalian terkait dengan analisis makro kesejahteraan gitu ya, yang akan di-sharingkan oleh tim analis dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Dalam hal ini nanti ada Ibu Rina Karlina ya, dari Pokja Analis Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan yang akan mencoba untuk share terkait dengan perkembangan terkini indikator KESRA ya. Dalam hal ini ada 5 gitu ya, 5 indikator KESRA yang selama ini masuk ke dalam KFR, yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, NTP dan NPN. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, menyambung tadi sambutannya Pak Direktur PA yang diwakili oleh Bapak Irfan tadi. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyusunan KFR Turunan 3 yang sudah disampaikan gitu ya, dalam konteks penajaman KFR gitu ya, sebagai upaya untuk pengembangan RCE yang mana bulan depan gitu ya Bapak Ibu sekalian, atau mungkin sudah mulai pemanasan gitu ya di bulan Desember ini untuk penyusunan KFR tahunan gitu ya. Karena untuk penyusunan KFR tahunan ini ada percepatan Bapak Ibu sekalian. Untuk preliminary-nya itu nanti diselesaikan tanggal 31 Januari seperti itu. Nah, pada kesempatan FGD kali ini memang fokusnya adalah untuk indikator KESRA-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena indikator KESRA ini sangat tergantung pada data statistik
yang dirilis oleh BPS gitu ya, yang akan kita narasikan kembali gitu ya, kita analisis perkembangannya, sehingga yang kami harapkan nanti dalam KFR itu tidak sepenuhnya mengamplifikasi secara penuh gitu ya. Dalam hal ini copy paste gitu ya, copy paste apa yang sudah dirilis BPS itu kemudian kita tempel ke KFR, bukan seperti itu, tapi ada proses-proses metodologi yang mungkin perlu kita kembangkan dalam konteks kebijakan fiskal, sehingga data-data statistik makro KESRA yang diperoleh dari BPS tersebut itu bisa kita kemudian korelasikan dengan kebijakan fiskalnya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini telah hadir tengah-tengah kita Ibu Rina Karlina dari BKF beserta tim gitu ya, yang akan menyampaikan perkembangan terkini 5 indikator KESRA tadi, termasuk strategi untuk analisisnya gitu ya, strateginya ya, bukan teknikal cara metodologi atau apa sejenis simulasi. Nanti kita akan coba share apa yang sudah dilakukan oleh BKF, mudah-mudahan bisa direplikasi oleh teman-teman di Kanwil gitu ya, dalam hal ini untuk penyusunan kajian fiskal regional gitu ya. Nah, Ibu Rina Karlina ini pendidikan terakhir Magister Akuntansi ya dari Universitas Indonesia. Beliau juga alumni D4 ya, akuntansi, dan D3 kebendaraan. Gitu. Kurang lebih hampir sama background-nya dengan saya, Bu Rina. Baik, Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Rina Karlina untuk menyampaikan materi selama 1 jam ya. Nanti diskusinya 30 menit sehingga tepat jam 11 kita bisa merampungkan keseluruhan FGD ini. Silakan, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berada di ruang Zoom ini, dan mungkin selamat siang juga gitu ya untuk di beberapa daerah mungkin sudah mendekati waktu makan siang ya, waktu zuhur gitu ya. Perkenalkan gitu ya, sebelumnya saya Rina Karlina gitu ya, bisa dipanggil Rina, mewakili rekan-rekan saya dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, khususnya di kelompok kerja atau Pokja AKK, Analisis Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan. Jadi karena di BKF itu kan sudah di layering, sehingga dalam pelaksanaan tusinya, pegawai, analis, peneliti, struktur itu semua sudah dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja kecil gitu ya. Di sini ada AKK, sektorial, moneter gitu ya misalnya, dan kebetulan terkait dengan topik diskusi kita di pagi hari ini kebetulan diampu oleh tim Pokja kami gitu ya, analisis kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Jadi kami memiliki tugas per individu gitu ya untuk memonitor masing-masing indikator kesejahteraannya. Di sini juga sudah hadir gitu ya beberapa rekan kami gitu ya di Pokja AKK. Di sini lihat ada Mas Johan, Mas Lalu, Mbak Ines, Mbak Rizky, Mas Ventus gitu yang sudah terlihat. Dia nanti mungkin akan ikut urut rembuk juga gitu ya, berdiskusi bersama kita di sini. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa dulu Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Bapak dan Ibu ya. Baik yang WFH maupun yang WFO, semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan semangat gitu ya dalam menjalani aktivitas pekerjaannya di hari ini. Dan seperti tadi telah disampaikan Mas Tommy, jadi untuk DJPB ini sendiri memang cukup familiar gitu ya dengan saya, karena ya tadi disampaikan saya dulu lulusan D3 Kebendaraan Negara di STAN tahun 2006 dan sempat magang juga di Kanwil KPPN Bandung. KPPN Bandung, mungkin di sini ada yang dari KPPN Bandung, dulu saya magang di tahun 2006 juga, tapi penempatan saya akhirnya di BPPK, dan baru akhir tahun 2020 kemarin saya mengikuti skema internal job vacancy gitu ya di BKF, sehingga ya masih ini juga anak bawang juga gitu ya di BKF gitu ya, jadi masih belajar juga gitu ya untuk memahami isu-isu terkait dengan
analisis kesejahteraan dan ketenagakerjaan di Indonesia ini gitu. Jadi semoga nanti kita bisa saling sharing gitu ya Bapak Ibu, saling memberikan masukan gitu ya. Terutama di sini kan fokusnya untuk peningkatan kualitas juga gitu ya, terkait dengan penyusunan KFR itu tadi gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya nanti bebas aja kalau misalnya mau memberikan tanggapan atau masukan gitu ya sepanjang nanti diskusi kita. Nah, baiklah, untuk efektivitas waktu mungkin saya langsung izin share screen saja. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, sebelum kita memasuki paparannya gitu ya, kalau misalnya melihat gambar yang ada pada slide ini gitu ya, apa yang ada dalam gambaran Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya saya kan melihat ini gambaran ini tuh kondisi yang Indonesia banget gitu ya terlihatnya gitu. Nah menurut Bapak dan Ibu dari gambar yang ada di slide ini gitu ya, itu merepresentasikan kondisi penduduk Indonesia saat ini enggak sih gitu. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau memberikan tanggapan gitu ya di kolom chat gitu ya. Untuk intermezzo gitu ya sebelum kita mulai paparannya. Menurut Bapak Ibu kira-kira gambaran di slide ini sudah merepresentasikan gambaran penduduk Indonesia saat ini nggak sih? Penduduk yang sejahtera, ideal gitu. Gimana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu ketik aja ya di kolom chat gitu ya untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Di sini kan terlihat kalau ada Bapak gitu ya, seorang Bapak yang tersenyum gitu ya. Ada anak kecil perempuan yang sedang salim gitu ya, terlihat bahagia juga, dan juga anak-anak sekolah yang mungkin akan berjalan ke sekolahnya di pematang sawah gitu ya dengan penuh gembira. Nah, menurut Bapak Ibu seperti apa nih? Apakah sudah representasi dari penduduk Indonesia kah? Belum ada ya yang memberikan ini ya. Jadi kalau menurut saya ini gambaran yang Indonesia banget gitu ya. Memang Indonesia kan terkenal gitu ya dengan kondisi agrarisnya gitu ya. Apalagi kemarin pada saat pandemi itu kan memang sektor yang paling masih resiliensi itu kan pertanian gitu ya. Tapi sejak pandemi COVID melanda gitu ya di awal tahun 2020, kondisi sosial ekonomi Indonesia terpukul gitu ya. Terpukul sangat dalam gitu ya akibat dari pandemi COVID ini. Nah, sedikit mengenai gambaran mengenai kasus COVID Indonesia gitu tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Irfan gitu ya. Jadi semenjak awal tahun 2020 hingga sekarang gitu ya. Alhamdulillah setelah kemarin varian Delta gitu ya menerpa lagi Indonesia gitu ya di pertengahan semester. Dan sempat melonjak tajam kasusnya, tapi alhamdulillah gitu ya sekarang sudah mulai membaik gitu ya, lonjakan kasusnya sudah semakin menurun. Tapi itu memang bukan berarti bahwa kita tidak kita lengah gitu ya. Kita tetap harus menjaga prokes, 5M, 3T itu tetap harus kita laksanakan, apalagi sebentar lagi menjelang Natal dan Tahun Baru gitu ya. Jangan sampai kita lengah sehingga mengakibatkan lagi kejadian serupa gitu ya di tahun kemarin gitu ya. Jadi alhamdulillah kasus hariannya sudah mulai turun, dan begitu halnya juga dengan tren kasus harian di pulau-pulau di Indonesia gitu. Di sini Sumatera, Jawa, Bali gitu ya. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua gitu ya, alhamdulillah sudah mencatatkan tren yang hampir serupa gitu ya, jadi penurunan kasus. Dan semoga saja kita sama-sama berdoa gitu ya, semoga penurunan kasus ini terus gitu ya berlangsung gitu ya, meskipun kita sudah mendengar ada kabar mengenai varian yang baru gitu ya. Nah, dengan adanya penurunan kasus ini dan juga upaya pemerintah gitu ya melalui program penanggulangan COVID dan juga program pemulihan ekonomi nasional, alhamdulillah perekonomian Indonesia kembali membaik juga gitu ya, semakin membaik di tahun 2021 ini juga gitu ya. Jadi pada triwulan 3 kemarin di tahun ini alhamdulillah kinerja perekonomian kita kembali mencatatkan kinerja yang positif gitu ya, semakin baik gitu ya dibandingkan triwulan 1 di tahun ini gitu ya. Dan juga sektor-sektor lain di perekonomian juga ikut menyumbang gitu ya dalam hal ini dengan adanya pemulihan ekonomi nasional yang terus konsisten gitu ya membaik.
Nah, harapannya apa sih dengan perekonomian kita yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi yang positif? Tentu saja harapannya itu akan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan ketimpangan. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya kita sandingkan dengan data yang ada gitu ya terkait dengan indikator kesejahteraan dengan momentum pemulihan ekonomi ini. Nah, indikator pertama gitu ya yang akan kita lihat nih, kita cek adalah terkait dengan kemiskinan. Nah, seperti terlihat pada grafik di kiri atas, itu sebenarnya tren kemiskinan di Indonesia itu sedang mengalami tren penurunan gitu ya. Bahkan di September 2019 itu mencapai titik terendah gitu ya, 9,22%. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID, akhirnya tren penurunan itu terhenti dan pada September 2020 angka kemiskinan kembali mencatat kenaikan dan bahkan mencapai level double digit gitu ya sampai 10,19%. Akan tetapi dengan berbagai strategi dan upaya dari pemerintah gitu ya untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-nya, pada Maret 2021 kemarin angka kemiskinan alhamdulillah kembali menurun kembali meskipun masih dengan skala yang terbatas gitu ya. Di sini juga didorong dengan adanya perbaikan di pasar tenaga kerja gitu ya dan adanya berbagai program pelindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Tapi di sini kita bisa lihat juga bahwa ternyata tren penurunan kemiskinan ini kalau misalnya kita bagi di perkotaan dan perdesaan, ternyata yang di level perkotaan itu kita lihat masih ada tren peningkatan angka kemiskinan meskipun hanya kecil gitu ya 0,01% poin. Padahal di perdesaannya itu sudah menurun. Nah, ini menjadi wacana sendiri gitu ya, isu tersendiri gitu ya. Kalau di perkotaan itu ternyata masih ada isu gitu ya, karena kemiskinannya masih meningkat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari aspek spasialnya gitu ya, dari di regional, hampir di seluruh pulau di Indonesia itu sudah mengalami tren penurunan kemiskinan, kecuali di Maluku dan Papua yang masih mencatatkan kenaikan sebesar 0,01% poin. Hanya tipis ya. Cuman di sini kita di sisi lain terlihat juga bahwa ternyata Maluku dan Papua itu pertumbuhan ekonominya nih selama 2021 kemarin di Maret 2021 itu merupakan salah satu yang masih tumbuh positif gitu ya. Dan di peta spasialnya di sebelah kiri atas kita bisa lihat juga angka kemiskinan yang berada di atas nasional itu ternyata cukup banyak juga di wilayah bagian timur gitu ya, dengan pertumbuhan PDRB nominalnya juga yang relatif moderat gitu ya, tidak sebesar yang berada di Pulau Jawa gitu ya. Jadi beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan juga itu ada yang masih angka kemiskinannya di atas nasional, tapi tidak sedalam yang ada di wilayah timur lainnya. Nah, kalau misalnya kita breakdown lagi nih ke level provinsi gitu ya, di sini kita bisa lihat gitu ya, tadi kan memang di wilayah bagian timur kan memang banyak ya yang angka kemiskinannya di atas nasional. Nah, di sini Provinsi Papua ini mencatatkan tingkat kemiskinan yang paling tinggi gitu ya, sebesar 26,86%. Tapi kalau misalnya kita lihat dari jumlah penduduk miskinnya, ternyata di Pulau Jawa itu hampir setengah populasi dari penduduk miskin itu berada di Pulau Jawa gitu ya, sekitar 53,6%-nya. Di sini kita bisa lihat gitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, itu jumlah penduduk miskin itu merupakan yang terbesar. Dan untuk angka kemiskinannya itu sendiri, 3 terbawah itu adalah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Makanya beberapa provinsi ini menjadi target-target dari pengentasan kemiskinan ekstrim ya Bapak Ibu ya, merupakan kantong-kantong kemiskinan di beberapa provinsi tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat nih sebarannya dari penduduk miskin itu sendiri gitu ya, dari sisi jenis kelamin itu antara perempuan dan laki-laki itu proporsinya hampir seimbang gitu ya mengenai kemiskinan ini, sehingga memang memacu juga men-trigger untuk isu feminisasi kemiskinan gitu ya terkait dengan jenis kelamin ini. Dan dari sisi usia saja ini didominasi oleh penduduk usia produktif gitu ya untuk penduduk miskin ini. Bahkan pada saat pandemi mendera gitu ya, di September 20 ini terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada usia produktif. Yang kita tahu sama-sama gitu ya, memang perekonomian itu terdampak sehingga lapangan pekerjaan pun juga menjadi terimbas juga gitu ya dengan adanya pandemi COVID ini, sehingga banyak menyebabkan peningkatan dalam penduduk usia produktif yang jatuh miskin. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pekerjaannya, ternyata penduduk miskin di Indonesia ini didominasi oleh lapangan pekerjaan pertanian gitu ya. Selanjutnya itu ada perkebunan, industri pengolahan, perdagangan gitu ya. Nah, ini beberapa lapangan pekerjaan yang menjadi tempat
mencari penghidupan bagi penduduk miskin gitu ya. Dan dari sisi kualitas hidupnya gitu ya, di sini terkait dengan kemampuan literasi membaca yang nantinya akan berkelanjutan ke tenaga kerjaan dan segala macamnya, ini perlu ditingkatkan juga gitu ya kemampuan membaca dari penduduk miskin gitu ya, karena di sini peningkatannya masih belum terlalu signifikan. Dan bahkan untuk jenjang pendidikan terakhir itu pun masih didominasi oleh SD gitu ya di penduduk miskin. Ini tentunya akan berdampak juga gitu ya pada saat mereka mencari kerja dan berusaha untuk meningkatkan kualitas dan standar hidupnya gitu ya. Karena di sini yang perguruan tinggi itu masih sangat terbatas gitu ya untuk populasi di penduduk miskin itu sendiri. Nah, itu tadi terkait dengan perkembangan di indikator kemiskinan ya di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke indikator kedua, yaitu terkait dengan indikator ketimpangan yang diwakili oleh rasio Gini ya. Nah, di sini sama halnya dengan indikator kemiskinan, rasio Gini pun sempat mengalami tren penurunan. Tapi dengan adanya pandemi memang kembali meningkat gitu ya, dan per Maret 2021 ini alhamdulillah kembali mengalami penurunan gitu ya, meskipun masih terbatas sama halnya dengan angka kemiskinan tadi. Dan kita masih bisa lihat isunya di sini bahwa ketimpangan di perkotaan ini masih lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan perdesaan gitu ya. Karena di perkotaan ini sendiri gitu ya, itu kan banyak lapangan kerja baik formal dan informal yang terdampak gitu ya, sehingga memang sangat mempengaruhi penduduk di sana, apalagi dengan adanya urbanisasi dan migrasi gitu ya. Ini sangat berpengaruh sekali gitu ya jadinya akhirnya dengan adanya pandemi ini. Dan bagaimana halnya dengan ketimpangan ini apabila kita lihat dari distribusi pengeluaran kelompok penduduk gitu ya. Di bagian yang bawah, yang kolom yang biru-biru, itu merupakan kelompok dengan konsumsi 40% terbawah. Sebenarnya kita bisa lihat dari tahun 2016 itu sudah mengalami peningkatan gitu ya secara total. Nah, di uniknya di yang kelompok 40% terbawah ini, pada saat pandemi di September 2020, secara total juga itu mengalami peningkatan juga gitu. Mungkin ini salah satunya disebabkan karena berbagai program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah juga, khususnya untuk kelompok 40% terbawah gitu ya. Jadi ini sangat membantu mereka gitu ya di masa pandemi ini, sehingga bisa terlihat dari distribusi pengeluaran kelompok penduduknya. Nah, ini juga mendukung tadi ya mengenai distribusi pengeluaran gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini di yang grafik kanan gitu ya, tabel kanan. Untuk share konsumsi dari penduduk miskin itu sendiri sangat kecil gitu ya, dan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Padahal di tahun 2020, tadi September 2020 kan populasi penduduk miskin itu 10,19% gitu ya, tapi share-nya hanya kecil gitu ya, hanya 3,1% saja. Dan ini secara nasional, kalau misalnya kita lihat perkembangannya di daerah, mungkin akan lebih ini lagi gitu ya, detail lagi kita melihatnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita petakan gitu ya, terkait dengan ketimpangan ini gitu ya, dan ternyata kalau misalnya tadi untuk yang kemiskinan itu kan banyaknya di Indonesia bagian timur, kalau untuk ketimpangan ini kita bisa melihat baik di barat, tengah maupun timur gitu ya. Jadi di yang dot-dot warna merah itu adalah ketimpangan yang Gini rasionya itu berada di atas nasional gitu ya. Nah, ini di Papua nih masih juga dengan selain angka kemiskinannya, ketimpangannya juga besar gitu ya di atas nasional. Seperti itu. Masuk di sini di yang sebelah kiri juga kita bisa lihat ketimpangan Gini di perkotaan juga itu masih menjadi isu juga gitu ya di berbagai provinsi. Nah, itu tadi indikator kedua terkait dengan ketimpangan. Nah, sekarang kita masuk ke indikator ketiga mengenai kondisi ketenaga kerjaan. Nah, sama halnya seperti dua indikator sebelumnya, ini juga semakin membaik gitu ya kondisi ketenaga kerjaan ini seiring dengan pemulihan ekonomi. Bisa kita lihat bahwa perkembangan pasar tenaga kerja, jadi terjadi peningkatan juga gitu ya dalam penyerapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2021 ini. Begitu pula halnya dengan pengangguran pun mengalami penurunan gitu ya, mengalami angka penurunan dari sisi pengangguran. Nah, kalau misalnya kita lihat sebarannya di sini, tadi sama halnya seperti di yang penduduk miskin, ternyata tenaga kerja di Indonesia pun ini lulusannya itu nggak sebanyak yang lulusan SD ke bawah gitu ya. Ini tentu menjadi concern kita bersama gitu ya, bagaimana
untuk meningkatkan kualifikasi dari tenaga kerja kita juga gitu ya. Karena mau tidak mau nih kalau misalnya kita lihat di grafik yang sebelah kiri atas, upah rata-rata per jam pekerja ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya tingkat pendidikan gitu ya, nasionalnya gitu. Jadi dengan kondisi tenaga kerja kita yang didominasi oleh SD ke bawah, ini tentu menjadi PR kita bersama untuk semakin ditingkatkan gitu ya. Di sini mungkin kita pernah dengar kartu prakerja, mungkin ya itu salah satu program juga gitu ya dari pemerintah bagaimana untuk meningkatkan skill dari tenaga kerja kita gitu ya. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan jenis kelamin, ini kita bisa lihat gitu ya ada ketimpangan gitu ya. Jadi di sini kita lihat kalau upah rata-rata per jam itu kalau untuk perempuan itu pasti selalu lebih rendah gitu ya dibandingkan laki-laki, bahkan kalaupun misalnya dengan jenjang pendidikan yang sama gitu ya. Itu sebarannya. Nah, kemudian terkait dengan pandemi COVID ini sendiri, ini tentu saja memang menimbulkan permasalahan gitu ya dalam angkatan kerja kita yang mengakibatkan tenaga kerja di kita ini memiliki potensi peluang yang lebih terbatas gitu ya pada saat mereka mencari pekerjaan lagi ke depannya pekerjaan yang memadai. Nah, kita bisa lihat bahwa tenaga kerja terdampak COVID ini kan di tahun 2020 itu ada 29,12. Alhamdulillah di tahun 2021 ini sudah mengalami penurunan gitu ya karena berbagai program yang diberikan oleh pemerintah baik untuk yang berupa perlindungan sosial maupun yang perluasan lapangan kerja gitu ya. Nah, di sini dari sisi tingkat pengangguran kita bisa lihat bahwa ternyata di 2 tahun ini untuk yang tingkat pengangguran laki-laki itu lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan perempuan, meskipun sebelumnya itu sudah mengalami tren penurunan gitu ya untuk tingkat pengangguran ini. Tapi karena COVID akhirnya mengalami tren kenaikan kembali. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa tingkat pengangguran itu meskipun di sini masih dominan gitu ya tentunya di daerah perkotaan, tapi sudah mengalami penurunan gitu ya yang cukup signifikan juga gitu ya dibandingkan dengan perdesaan. Nah, ini kita lihat secara spasial. Jadi untuk yang tingkat pengangguran ini kita bisa lihat itu warna merah gitu ya menyala di Jawa Barat gitu ya, yang menandakan penganggurannya masih tinggi gitu ya. Jadi Pulau Jawa ini kalau misalnya kita lihat tadi di beberapa indikator gitu ya, meskipun kontribusi PDB-nya itu besar gitu ya, tapi aspek kesejahteraannya itu masih banyak PR gitu ya. Jumlah penduduk miskinnya, kemudian ketimpangannya gitu yang terjadi dan bahkan dari sisi pengangguran gitu ya. Sehingga bagaimana ini pemerintah nanti bisa menciptakan pertumbuhan yang inklusif gitu ya, sehingga hasil pembangunannya itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat gitu ya, sehingga aspek kesejahteraannya bisa lebih meningkat. Nah, tadi itu indikator yang ketiga ya Bapak Ibu ya terkait dengan ketenaga kerjaan. Dan sekarang kita beranjak ke indikator berikutnya, yaitu nilai tukar petani atau NTP yang merepresentasikan kesejahteraan dari petani gitu ya. Bisa kita lihat di grafik kiri atas bahwa nilai tukar petani itu alhamdulillah mengalami tren yang membaik gitu ya di tahun 2021 ini. Jadi sudah mencapai level di atas sebelum pandemi. Kalau misalnya kita lihat itu di garis yang warna merah, itu kan pada tahun 2020 ya, pada saat pandemi mulai menyerang, itu memang nilai tukar petaninya memang rendah gitu ya, sampai ke titik terendah gitu ya untuk NTP di Indonesia. Dan tapi di tahun 2021 sudah kinerjanya kembali membaik gitu ya, karena sektor pertanian ini juga itu pertumbuhannya itu tetap terjaga gitu ya selama pandemi, sehingga memang berkontribusi juga gitu ya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari per provinsi gitu ya, di sini kita lihat hanya beberapa provinsi saja gitu ya, yang berada di atas garis vertikal ini. Garis vertikal ini merupakan NTP nasional gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa grafik-grafik yang berada di atas garis vertikal ini hanya beberapa gitu ya kinerjanya NTP-nya yang lebih baik gitu ya di atas capaian nasional. Masih banyak provinsi yang kinerja NTP-nya di bawah capaian nasional. Dan kalau misalnya kita lihat di yang grafik kiri ini juga kita bisa lihat di semester 2 ini terlihat gitu ya trennya itu NTP-nya semakin membaik gitu ya, yang mungkin diantaranya dipengaruhi oleh panen raya dan juga pergerakan harga komoditas. Nah, untuk NTN nilai tukar nelayan, ini representasi dari kesejahteraan nelayan. Nah, ini bisa kita lihat di yang garis hijau ini untuk tahun 2021, jadi masih belum
mencapai level sebelum pandemi gitu ya untuk yang nelayan ini gitu ya. Masih perlu banyak yang ditingkatkan gitu ya upayanya untuk kembali gitu ya mengembalikan kesejahteraan nelayan seperti level sebelum pandemi. Tapi kalau misalnya kita lihat di grafik kanan yang per provinsi, di atas garis vertikalnya gitu ya, ini masih lebih banyak gitu ya provinsi yang capaian NPM-nya berada di atas capaian nasional gitu ya jika dibandingkan dengan tadi NTP gitu ya, sehingga ini nanti mungkin bisa jadi objek juga gitu ya untuk penelitian mengenai NTP dan NPM ini. Nah, ini indikator terakhir gitu ya, tambahan gitu ya terkait dengan IPM gitu ya. Jadi bisa kita lihat di grafik-grafik ini, meskipun Indonesia terkendala gitu ya, terdera pandemi gitu ya di awal tahun 2020, tapi IPM-nya masih bisa terus meningkat gitu ya, mengalami peningkatan meskipun kalau misalnya kita lihat gitu ya, peningkatan di tahun 2020 ke 2021 itu masih belum sebesar peningkatan dari tahun 2018 ke 2019. Dan kalau misalnya kita lihat ini salah satunya bisa dilihat dari perlambatan di indikator ekonomi gitu ya untuk pengeluaran per kapita yang di tahun 2020 sempat turun gitu ya. Dan di tahun 2021 naik kembali meskipun belum kembali ke level semula gitu ya. Tapi untuk indikator lainnya gitu ya dari IPM seperti umur harapan hidup saat lahir dan juga terkait dengan pendidikan ini masih terus mengalami peningkatan gitu ya meskipun kita dilanda pandemi. Dan yang menjadi concern juga gitu ya saat kita melihat umur harapan hidup saat lahir ini semakin meningkat gitu ya, berarti semakin panjang gitu ya harapan hidupnya, ini juga sebenarnya menjadi konsekuensi gitu ya bagi pemerintah untuk mempersiapkan skema perlindungan sosial yang lebih komprehensif gitu ya berbasis siklus hidup dari mulai lahir gitu ya bayi sampai dengan nanti lanjut usia gitu ya, baik PKH-nya, PIP-nya, program jaminan hari tuanya gitu ya, itu menjadi PR sendiri juga bagi pemerintah. Nah, ini di level provinsi gitu ya, untuk IPM-nya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya mayoritasnya mengalami kenaikan gitu ya untuk di IPM-nya, hanya saja memang masih sedikit juga gitu yang berada di atas IPM nasional. Di sini yang tertinggi kita bisa lihat DKI Jakarta, dan untuk yang di wilayah timur Indonesia ini memang masih cukup rendah gitu ya IPM-nya, meskipun tidak mencapai kategori rendah gitu ya, tapi hanya sedang saja gitu ya. Tapi ini di wilayah timur Indonesia ini kita bisa lihat IPM-nya itu tergolong lebih rendah dibandingkan dengan yang wilayah barat. Nah, itu tadi terkait dengan perkembangan untuk kesejahteraannya dari beberapa indikator kesejahteraan. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke contoh simulasi analisis dan kajian yang pernah dilakukan gitu ya, khususnya oleh para senior-senior saya gitu ya, sebenarnya di kakak ini gitu ya, karena saya juga masih jam terbangnya masih belum terlalu banyak gitu. Nah, mungkin menyampaikan sedikit pengantar dulu gitu ya terkait dengan pelaksanaan analisis yang kami lakukan. Jadi analisis atau kajian yang kami lakukan itu biasanya outputnya ini tertuang dalam beberapa bahan gitu ya. Seringnya ini yang pertama nih di bahan tayang gitu ya, bahan tayang. Kemudian kami juga mengeluarkan policy brief dan laporan hasil pemantauan. Ini biasanya dibuat pada saat ada rilis indikator, misalnya ada rilis indikator kemiskinan gitu ya, ataupun ketimpangan ketenaga kerjaan. Ini kami membuat policy brief dan atau laporan hasil pemantauan untuk menyampaikan analisis kami terkait dengan perkembangan dari indikator tersebut. Policy paper ini versi lebih panjangnya gitu ya dari policy brief. Nah, yang lainnya yang kami buat juga ini untuk output analisis kami itu dalam bentuk artikel gitu ya. Kemarin sempat ngobrol sama Mas Tommy, jadi ada di Buletin TEKF gitu ya yang dipublikasi di Kementerian Keuangan, di Warta Fiskal, dan juga artikel-artikel di surat kabar gitu ya. Biasanya disampaikan di situ juga untuk hasil analisisnya. Tapi yang di artikel ini memang lebih populer gitu ya, tidak sedetail seperti yang di policy brief dan laporan pemantauan. Kemudian kami juga untuk memperkaya gitu ya analisis kami juga biasanya mengikuti seperti seminar ataupun memasukkan hasil analisis kami ke jurnal-jurnal juga gitu ya, untuk meningkatkan wawasan juga gitu di sini dan mengikuti perkembangan gitu ya penelitian-penelitian terkait dengan kajian di bidang ini. Dan yang lain-lainnya ini termasuk diantaranya seperti KPPKF dan lain-lainnya gitu ya, yang tidak sifatnya lebih
jarang gitu. Nah, bagaimana kami menyusun analisis gitu ya? Nah, di sini biasanya seringnya itu by request gitu ya untuk penyusunan analisis ini gitu ya, baik dari pimpinan sih ya, baik dari kepala pusat, kepala BKF gitu ya, Pak Wamen ataupun Bu Menteri gitu ya. Jadi saat misalnya mau merumuskan suatu kebijakan gitu ya, biasanya kita harus menganalisis dulu nanti dampaknya seperti apa gitu ya terhadap kemiskinan, ketimpangan, agar nanti kita bisa mitigasi juga kalau misalnya ternyata kebijakan yang mau dibuat itu ternyata berdampak kepada kemiskinannya itu sangat besar gitu ya, itu kan berarti kan memang harus direformulasi gitu kan kebijakannya. Nah, dalam menyusun analisis kita juga tentunya harus banyak literatur review gitu ya, baik membaca gitu ya, bacaannya baik lewat jurnal gitu ya, ataupun informasi dari penyedia data gitu ya seperti World Bank dan lain-lainnya gitu ya, itu juga menjadi salah satu asupan gitu ya bagi kita gitu ya. Misalnya kayak bentar lagi nih World Bank mau ngeluarin IEP gitu ya tahunan gitu ya, menyampaikan mengenai bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia ke depannya gitu ya, itu juga terus kami ikuti gitu ya sebagai acuan juga gitu ya dan perbandingan. Nah, selain itu kita juga biasanya menyusun analisis ini mengikuti dari topik seminar atau call for paper atau jurnal yang akan diikuti gitu ya. Jadi ini yang sifatnya populer dan kekinian juga, dan juga kajian prioritas yang dilaksanakan oleh unit gitu ya. Jadi misalnya tahun ini kita apa nih untuk kajian prioritasnya, seperti kalau misalnya di AKK di tahun ini lebih kepada anggaran untuk anak gitu ya, itu bekerja sama dengan UNICEF gitu ya. Jadi kita melihat anggaran anak di 4 kementerian sudah seperti apa sih gitu ya. Nah, itu kita bekerja sama dengan pihak luar juga gitu ya. Nah, untuk analisis kita juga melihat dari komparasi data gitu ya. Makanya data itu juga sangat penting gitu ya. Tadi mungkin di paparan sebelumnya gitu ya, saya juga banyak menyajikan data. Nah, data itu kalau misalnya kita lihat juga lebih dalam, itu tentunya bisa menjadi bahan untuk analisis, seperti kayak misalnya tadi, kenapa ketimpangan gitu ya di perkotaan termasuk juga kemiskinan itu di perkotaan itu isunya semakin masih jadi isu gitu ya sampai dengan saat ini. Nah, itu dari hasil komparasi data itu bisa menjadi bahan analisis gitu ya untuk kajian. Dan ini nyata kalah penting gitu ya, ada mikrosimulasi, ini yang sering kami lakukan juga gitu ya, pada saat akan memformulasikan kebijakan gitu ya, seperti kebijakan subsidi dan segala macamnya gitu ya. Ini kami menggunakan data level mikro gitu ya, di rumah tangga dan individu gitu ya, untuk melihat impact-nya gitu ya. Ya tentunya balik lagi ke indikator kesejahteraan, gimana nanti kemiskinannya meningkat, sejauh apa, ketimpangannya juga meningkat atau menurun gitu ya. Ini menjadi pertimbangan utama juga gitu. Dan tak lupa memang dalam melaksanakan kajian ini memang sifatnya bisa individu atau tim gitu ya. Jadi memang ada arahan langsung gitu ya. Tapi seringnya memang dikerjakan di tim gitu. Jadi memang kita mengandalkan ya masing-masing ekspertisnya di mana gitu. Tidak semua kan bisa mengolah dengan menggunakan tools analisis yang digunakan. Jadi mengolah datanya sesuai dengan ekspertisnya masing-masing di dalam tim, kemudian dikolaborasikan gitu ya, disatu padukan dalam satu bahan paparan gitu ya, untuk menjadi dasar gitu ya, bahan baku dalam perumusan kebijakan. Dan di sini tentunya analisis yang kami lakukan di BKF ini juga ada yang sifatnya umum dan terbatas gitu ya. Kalau yang terbatas ini memang untuk kebijakan-kebijakan yang sensitif gitu ya, yang itu masih ini banget gitu ya, raw banget, sehingga memang tidak boleh keluar untuk umum. Sehingga nanti contoh analisis yang saya sampaikan setelah ini juga hanya yang bersifat umum gitu ya, yang boleh dikonsumsi untuk umum gitu. Karena kan khawatirnya kalau yang terbatas ini kan karena sensitif gitu ya, malah jadi menimbulkan keresahan gitu ya. Nah, soalnya kita menggunakan apa sih dalam melakukan analisis ini? Seringnya itu menggunakan stata gitu ya, untuk menganalisis data ini gitu ya. Jadi saya juga masih belajar gitu ya pada saat masuk BKF ini dari nol gitu ya, belajar stata gitu ya, baik dari Dufile, dari YouTube, dan juga belajar dari rekan-rekan lain yang sudah lebih expert gitu ya dengan penggunaan stata ini gitu. Jadi sekarang saya juga masih tahap belajar, dan tools lainnya juga kita juga bisa memanfaatkan Microsoft Office-nya gitu ya, Excel dan lain-lain. Jadi banyak juga gitu yang menggunakan Excel dalam pengolahan datanya. Dan ini ada juga yang menggunakan VGE gitu ya.
keseimbang model CGI gitu dalam ekonomi. Cuman ini memang sangat sedikit sekali gitu ya yang menguasai ini di BKF juga. Dan terakhir ini ada baru-baru ini kita pakai Indomot juga. Indomot ini merupakan sebuah aplikasi hasil kerjasama antara kami, BKF, UNICEF, dan juga Sastri ya. Di sini lebih kepada fokus ke bagaimana sih dampak dari simulasi atas perubahan kebijakan perpajakan gitu ya, PPN dan PPH terhadap kemiskinan dan juga ketimpangan secara misalnya 20% kelompok terbawah sampai dengan dia kuantil gitu ya per 20%. Ini kemarin kami juga terbantu gitu ya dengan Indomot ini gitu pada saat melakukan simulasi kebijakan. Nah, sumber datanya dari apa aja? Sumber datanya kita sering pakainya ya ini karena kita sering melakukan mikrosimulasi, kita mengambil data dari Susenas dan Sakernas. Jadi Susenas dan Sakernas ini memang powerful banget gitu ya, seperti disampaikan oleh rekan-rekan dan senior saya gitu ya. Jadi karena datanya di situ tuh sangat luas sekali gitu ya, sumber datanya itu mencakup data untuk level rumah tangga dan individu. Dari mulai data individunya, data pendidikan, data misalnya tabungan gitu ya, memiliki tabungan atau enggak, data lapangan pekerjaan, terus rumah gitu ya, kondisi rumahnya seperti apa, sanitasinya seperti apa, menerima bansos enggak, itu ada di Susenas. Dan termasuk juga modul konsumsinya mengenai misalnya asupan kalorinya, berapa banyak sih karbohidrat yang dikonsumsi, proteinnya berapa banyak, itu semua ada di Sakernas. Begitu juga di Sakernas, kalau Sakernas ini lebih ke level kondisi ketenaga kerjaan gitu ya, untuk analisis di ketenaga kerjaannya. Jadi ini powerful banget gitu ya saat kita bisa menggunakan Stata dan Susenas ini bisa menjadi senjata banget gitu ya. Senior saya menggunakan untuk analisis bansos segala macam gitu ya. Jadi saya pun masih belajar gitu ya, karena Susenas Sakernas ini juga kita harus mempelajari struktur datanya supaya bisa menggunakannya gitu ya. Saat kita tidak tahu bagaimana struktur datanya, tentu kita tidak bisa menggunakannya. Dan sumber data lainnya ini ada tadi yang disampaikan Mas Tommy juga ya, BPS gitu ya, banyak gitu ya, yang bisa kita ekspor juga dari BPS terkait komparasi datanya gitu ya, apalagi di level regional, itu kita bisa lihat di BPS masing-masing daerah gitu ya. Dan di sini kami juga ada dari CIC dan Bloomberg gitu ya, ini untuk data makronya. Dan tentunya ada juga penyedia data lain yang kami gunakan juga, misalnya dari WP, ini untuk kajian-kajian spesifik sih ya, biasanya nggak sering juga, nggak rutin gitu ya, hanya untuk alternatif. Nah ini salah satu contoh gitu ya, mengenai analisis yang dilakukan, yaitu analisis dampak program Perlinsos di masa pandemi gitu ya, terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Nah ini merupakan salah satu base ya, bahan baku dalam perumusan apakah kebijakan perlindungan sosial itu akan dilanjutkan atau tidak gitu ya di tahun 2021 dengan melihat evaluasinya di tahun 2020. Nah ini pengerjaannya ini kita mengolah data Susenas gitu ya dengan menggunakan Stata. Seperti tadi saya sampaikan, di data Susenas ini kita bisa lihat juga kan ya penerima bansos gitu ya, seluruh bansos yang diberikan pemerintah. Dan di situ kita mentabulasi gitu ya penerima bansosnya pada Susenas. Di sini dibagi berdasarkan desil kelompok pengeluaran masyarakat gitu ya, ada 10 desil. Nah, jadi di yang grafik pertama itu kita bisa lihat di yang warna biru yang berbentuk seperti huruf N gitu ya, menjulang ke atas, itu merupakan penerima bansos PKH gitu ya. Kita bisa lihat dari nilai desil 1 sampai desil 4, itu kan masih tinggi ya penerima PKH-nya, dan semakin menurun sampai dengan di desil 10. Nah, begitu juga kita bisa lihat di bansos-bansos lainnya gitu ya, BPNE, BPNT, BST, dan lain-lainnya, kecuali untuk yang prakerja, yang warna ungu, yang naik ke atas ya, karena itu banyak dimanfaatkan di desil atas. Nah, ini kita bisa lihat dengan melihat grafik ini gitu ya, dari coverage program Perlinsos, bahwa program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah ini telah cukup progresif gitu ya, diterima oleh masyarakat yang membutuhkan gitu. Seperti program PKH ini kan memang targetnya itu untuk desil masyarakat miskin gitu ya. Masyarakat termiskin itu biasanya berada di desil 1 gitu, dan biasanya yang PKH ini di cover juga termasuk untuk yang rentan gitu, karena antara penduduk miskin dan rentan ini mereka itu sangat labil gitu ya, bisa dengan mudah sekali keluar masuk dari garis kemiskinan. Jadi
perlu diberikan program perlindungan sosial yang nggak cuma penduduk miskinnya aja, tapi yang rentan juga tetap diberikan gitu ya, tetap untuk menjaga daya beli mereka selama pandemi. Nah, kalau yang di grafik kanannya kita bisa lihat ini perubahan pengeluaran, sama ini juga pakai Susenas juga gitu ya. Kita bisa lihat kalau yang bawah itu perubahan pengeluaran karena COVID, karena banyak juga yang gulung tikar, yang berhenti bekerja, itu kan pasti terjadi penurunan gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya perlinsos yang diberikan oleh pemerintah, ini kita bisa lihat di desil 1 dan 2 ini mereka positif gitu ya. Selisih pengeluaran itu mereka justru terbantu gitu ya. Tapi untuk desil berikutnya kita bisa lihat terjadi penurunan gitu ya dalam pengeluaran mereka gitu ya. Tapi di sini kita bisa simpulkan bahwa perlinsos yang diberikan oleh pemerintah ini bisa mengcover gitu ya, menutup kekurangan gitu ya pengeluaran desil terbawah di desil termiskin pada saat pandemi, sehingga mereka konsumsinya masih tetap terjaga gitu ya. Makanya sangat penting banget di masa pandemi ini. Nah, kemudian ini yang kedua, ini analisis dampak harga terhadap konsumsi kelompok miskin. Ini masih dalam rangka pandemi gitu ya, selama pandemi kemarin, jadi memang cukup ada beberapa gitu yang diminta oleh pimpinan gitu ya, analisis khususnya bagi kelompok miskin dan rentan gitu ya. Nah, di sini juga kita tetap menggunakan Susenas gitu ya, tapi di modul konsumsi dan diolah dengan Stata juga. Dan di yang kiri itu merupakan tabulasi data BPS. Jadi kita di sini melihat keranjang konsumsi dari masyarakat miskin gitu ya, yang bisa kita lihat ternyata memang masih didominasi oleh bahan makanan gitu ya tentunya. Jadi di yang modul konsumsi Susenas ini kita bisa melihat konsumsi tidak hanya yang berupa makanan, tapi juga non makanan gitu. Jadi kita bisa melihat nih seberapa banyak sih konsumsinya atas aspek makanan dan non makanan. Nah, kalau di yang penduduk miskin dan rentan ini kita bisa lihat bahwa memang masih sebagian besar ini didominasi oleh pengeluaran untuk makanan, tapi ini jadi berubah saat mulai ke desil menengah ke atas gitu ya, pola konsumsinya sudah mulai bergeser. Dan di yang kiri kita bisa lihat kalau misalnya ternyata banyak terjadi perubahan pola konsumsi ini lebih karena penghasilan yang menurun. Nah, ini analisis berikutnya ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi kan ini menjadi isu gitu ya, dari mulai tahun 2021 ini, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim ini sedang digalakkan oleh pemerintah gitu ya. Dan ini ada analisis dari rekan kami di AKK ini gimana kalau misalnya untuk mengentaskannya hanya di rumah tangga tunggal yang lanjut usia. Nah, ini lagi-lagi kami menggunakan data Susenas gitu ya, dengan menggunakan Stata gitu ya. Di sini kita harus tabulasi dulu berapa sih jumlah rumah tangga tunggal lanjut usianya, ada berapa, terus berapa sih pendapatan terendah yang mereka pengeluaran terendah dari mereka itu, baru selisihnya dari garis kemiskinannya itulah yang dikalikan dengan jumlah rumah tangganya sehingga diperoleh berapa anggarannya gitu ya untuk tingkat kemiskinan ekstrim. Nah, di sini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang terlibat juga gitu ya di beberapa daerah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrim yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini kan ada 7 provinsi gitu ya dan 35 kabupaten. Nah, mungkin ini menjadi topik yang menarik juga gitu ya, bagaimana efektivitas dari program perlinsosnya gitu ya di kawasan kantong-kantong kemiskinan ekstrim ini, juga termasuk bagaimana sebaran program bansosnya gitu, apakah sudah diterima oleh pihak yang berhak ataupun tidak gitu ya. Nah, ini analisis terkait dengan ketenaga kerjaan gitu ya. Analisa kesenjangan upah pekerja berdasarkan kelompok pendidikan. Ini menggunakan Stata juga, tapi sumber datanya kita pakai Sakernas gitu ya. Di sini dari hasil analisnya diperoleh bahwa ternyata kesenjangan upah ini lebih disebabkan oleh faktor pekerjaan formal dan informalnya gitu ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ini terkait dengan analisis ketimpangan gitu ya, analisis dampak BPNT gitu ya dan penanganan tunai dalam menurunkan rasio Gini di Provinsi Jawa Timur yang tadi kita lihat menyumbang cukup banyak juga gitu ya jumlah penduduk miskin. Nah, ini juga pakai Susenas gitu ya dengan melihat rasio Gini, karena kan memang penghitungan kemiskinan dan rasio Gini ini juga kan bisa dilakukan dengan menggunakan Susenas dan Stata gitu ya. Jadi ini menggunakan mikrosimulasi juga. Nah, ini di Kepulauan Babel gitu ya, Kepulauan Bangka Belitung tadi di slide ketimpangan itu merupakan provinsi yang terendah gitu ya ketimpangannya. Nah, ini disimulasikan juga gitu ya, analisis dampak BPNT-nya.
termasuk juga ini di Jawa Tengah yang menjadi salah satu kantong kemiskinan ekstrim juga gitu ya. Bagaimana dampak salah satu program bantuan sosialnya di sini. Dan ini ada juga, nah ini agak di cross gitu ya. Jadi analisis penurunan ketimpangan gender dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Timur gitu ya, menggunakan metode regresi. Di sini mendapatkan simpulan bahwa ternyata yang mempengaruhi ini kebetulan pakainya indikator ekonomi aja gitu ya. Jadi ternyata rasio sumbangan pendapatan itu yang berpengaruh secara signifikan gitu ya terhadap tingkat penurunan tingkat kemiskinan, sehingga memberikan rekomendasi perlunya pemberdayaan perempuan gitu ya supaya mereka meningkat sumbangan pendapatannya. Nah, ini juga salah satu analisis untuk melihat tingkat ketimpangan pembangunan tapi dengan indeks Williamson. Jadi kalau yang sebelumnya rasio gini, ini pakai indeks Williamson, ini pakai Excel untuk analisisnya. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu ya, beberapa analisis yang dilakukan itu macam-macam gitu ya. Ada kualitatif, kuantitatif gitu ya. Di sini menggunakan Susenas, data lainnya gitu ya di BPS gitu. Ini digunakan semua gitu ya untuk sumber datanya. Tinggal memang bagaimana nanti kita menentukan topiknya seperti apa sih yang menjadi fokus perhatian kita gitu ya. Mungkin sekian pemaparan dari saya gitu ya, sharing dari saya. Semoga sih mengena dan sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Saya juga mohon maaf nih kalau dalam penyampaian mungkin ini juga cukup panjang juga gitu ya. Karena memang banyak sekali dan kami juga belum mengeksplor seluruhnya gitu ya. Jadi memang masih banyak juga di Pokja kami yang belum dieksplor juga gitu ya. Kami juga masih sama-sama belajar, siapa tahu dengan forum ini juga ini bisa menjadi masukan bagi kami gitu ya untuk topik kajian kami berikutnya juga. Mungkin itu dari saya, Pak Tommy. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina atas sharing sessionnya terkait dengan analisis makro KESRA ya, khususnya di 5 indikator yang memang kita analisis juga di kajian fiskal regional. Jadi memang kami merasa bahwa analisis kita itu masih terkonsentrasi gitu ya, mendeskripsikan data seperti itu. Nah, di penajaman KFR yang kita formulasikan saat ini, selain kita di bab-bab awal itu menyampaikan tentang perkembangan indikator ekonominya, terus indikator KESRA-nya gitu ya, juga akan ada bab tematik ya, bab tematik sebagai bagian dari penajaman kajian fiskal regional tersebut yang mencoba untuk mengkorelasikan antara indikator makroekonomi dan kesejahteraan itu dengan fiskalnya. Gitu ya. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, di KFR tahunan 2021, tematik yang akan kita angkat adalah analisis terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia dengan fiskalnya. Gitu ya. Nah, jadi ini kesempatan yang baik untuk berdiskusi, ngobrol juga dengan teman-teman BKR. Tadi telah disampaikan juga bagaimana teman-teman di BKR itu menganalisis data ya, sehingga bisa membuat suatu analisis-analisis ya sifatnya spesifik gitu ya, untuk kemudian nanti akan bisa mendorong di upaya rekomendasi kebijakan. Silakan teman-teman, kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan gitu ya, atau ingin mengetahui lebih dalam dapurnya BKF seperti apa yang kemudian kita bisa replikasi di daerah. Silakan. Ini ada yang raise hand, Ibu Diana dari Sulsel. Silakan, Bu. Tes. Mohon izin Mas Tommy, suaranya masuk ya? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Bu Rina. Tadi materinya sangat menarik ya mengenai indikator kesejahteraan masyarakat.
Saya ingin sedikit bertanya terkait hal dasar ya. Tadi boleh dilihat kembali halaman 23, slide halaman 23 dan 24. Saya tadi agak bingung nih, Bu, mungkin kan karena belum familiar ya dengan pengolahan data yang seperti itu. Yang aksis horizontalnya tadi itu boleh dijelaskan lebih lanjut, Bu? Yang 10 miskin 10% dan 10% terkaya gitu ya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan seri data nih, Bu. Nah, tadi kalau yang untuk pengolahan halaman 23 sama 24 itu kan kalau nggak salah 1 tahun ya. Jadi kira-kira maksudnya kondisinya itu relatif sama dalam 1 tahun itu. Nah, kalau misalnya nanti yang untuk IPM itu kan datanya tahunan ya, Bu. Datanya tahunan dan bagaimana cara kita mengeluarkan anomali data gitu yang terjadi di tahun 2020 dan 2021, di mana kan untuk tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi hal serupa. Maksudnya dampak dari kondisi pandemi COVID gitu. Kemudian itu saja sih sementara, Bu, 2 pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ya, Mas, tolong ya. Ya, baik. Mungkin saya izin share screen lagi gitu ya, yang tadi halaman 23. Jadi kalau yang belum familiar dengan Susanas, saya juga kebetulan memang baru belajar juga gitu ya terkait dengan Susanas ini. Jadi Susanas itu kan survei sosial ekonomi gitu ya secara nasional yang dia melibatkan data dari rumah tangga dan individu gitu ya. Untuk yang rumah tangganya itu ada sekitar 320.000 rumah tangga gitu yang di survei, kemudian juga untuk individunya sekitar 1.200.000-an lebih gitu. Nah, biasanya gitu ya kita mengelompokkan sampel data di Susanas itu gitu ya dibagi ke dalam 10 kelompok pengeluaran masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya di statistik ya sama seperti kita membagi berdasarkan desil-desil gitu ya, 1/10, 2/10, 3/10 gitu ya. Jadi diurutkan dulu dari mulai masyarakat yang pengeluaran per kapitanya terendah sampai dengan tertinggi, kemudian kita bagi menjadi 10 kelompok masyarakat gitu. Tapi sebagai catatan, bagi masyarakat yang memiliki level pengeluaran yang sama, itu pasti berada di kelompok desil yang sama gitu. Jadi memang jumlahnya itu nggak murni misalnya ada 270 juta jiwa, sehingga kalau dibagi 10 masing-masing desil ada 27 juta jiwa gitu ya, itu nggak mesti gitu, karena itu untuk mengakomodasi ada pendapatan masyarakat yang sama itu dimasukkan harus dalam satu desil yang sama. Nah, maksudnya dari yang horizontal itu adalah 10 kelompok pengeluaran penduduk itu gitu ya. Jadi untuk yang penduduk termiskin itu biasanya itu berada di desil 1, Bu, yang di paling kiri ini. Ini adalah penduduk miskin yang pengeluaran untuk konsumsinya itu rendah gitu ya. Dikatakan miskin kenapa? Karena dia berada di bawah garis kemiskinan gitu ya, yang berbeda-beda di tiap provinsi gitu ya, dari mulai 450.000, 350.000 gitu ya, itu berbeda-beda di tiap provinsi. Mungkin itu ya Bu ya untuk menjawab yang sisi horizontal ini gimana Bu kira-kira? Ini memang kita mengolahnya nanti di Stata ya Bu ya, tidak otomatis keluar di Susanasnya gitu ya, jadi memang untuk yang datanya itu harus kita kita sesuaikan dulu gitu ya, kemudian kita dapatkan dulu gitu ya untuk klasifikasi penduduk miskinnya, terus kemudian kita bagi per desilnya. Sebenarnya ini pengelompokan per desil ini sangat membantu untuk mengetahui apakah program atau bantuan ya di sini khususnya gitu ya, bantuan sosial yang diberikan ini tepat sasaran nggak sih? Jangan sampai program PKH yang seharusnya dinikmati oleh kaum miskin dan rentan ini malah dinikmati oleh
kelompok terkaya gitu ya di desil 10 gitu ya. Tapi ini ternyata kalau misalnya kita lihat di grafik ini, ternyata alhamdulillah enggak gitu ya, cukup progresif gitu ya. Di yang kelompok terkayanya itu sudah landai sekali gitu ya untuk penerima targetnya. Dan kenapa memang di sini kita bikinnya dalam satu kurun waktu saja, karena memang kita menganalisis di masa pandemi ini gitu, bantuan sosial yang diberikan selama pandemi di tahun 2020. Dan Susenas juga kan itu memang dikeluarkannya secara tahunan gitu ya, basis datanya, dan dia tidak panel gitu ya, berbeda gitu sampelnya dari tahun ke tahun. Jadi memang analisisnya tidak bisa dirangkaikan gitu ya, kecuali Susenas di Maret dan September 2020 yang di masa pandemi itu memang panel gitu ya datanya. Jadi Susenas kan dikeluarkannya 2 kali setahun di Maret dan September. Dan itu juga terkait dengan penghitungan angka kemiskinan gitu. Makanya ini untuk yang September 2020 kan sudah ada survei lagi. Nanti hasilnya angka kemiskinan untuk September 2021 ini bisa kita lihat nanti biasanya dirilisnya itu di Februari 2022 gitu. Seperti itu Ibu. Mungkin kira-kira gimana Ibu? Baik, izin satu lagi Mas Tom, tadi yang satu kelupaan. Terkait ini Bu, apa namanya? Data IPM ini Bu. Oh, iya. Saya sempat mencoba mengolah data ya, melihat korelasi antara dana BOS sama IPM ya, HLS sama RLS-nya. Nah, ternyata saya dapatnya tuh negatif result Bu. Jadinya saya dapatnya negatif result, jadi BOS-nya naik, ternyata HRS sama HLS-nya tuh nggak terlalu kelihatan gitu dampaknya. Terus kemudian kalau saya hubungkan lagi tadi dengan slide-nya Ibu Rina di halaman 19, itu kan ada catatan tuh bahwa IPM walaupun harapan lama sekolah sama RLS-nya terus meningkat, tapi tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya kami mendalami, mengolah itu kembali, kemudian melihat data panelnya ya, kontribusinya, lantas nanti narasi kami kira-kira arahnya seperti apa, Bu? Terima kasih. Terkait dengan data IPM ya, jadi kalau misalnya kita memang kalau yang data IPM itu kan memang data series gitu ya, seperti tadi kita lihat, saya ini dari tahun data IPM-nya dari tahun 2011 sampai 2021 gitu ya. Dan tadi mungkin saya untuk masih ingat yang RLS HLS tadi, karena kan di sini kan kita ngitungnya berdasarkan tahun ya Bu ya, cara kuantitatif kan, kuantitasnya aja gitu ya. Ini kira-kira nih rata-rata lama sekolahnya itu sekitar 8 tahunan, tapi dia memang tidak mencerminkan kualitasnya, benar nggak? Biasanya kalau misalnya untuk kualitasnya itu kita menggunakan PISA score gitu ya. PISA score di situ kan ada kemampuan membaca, matematika, itu lebih spesifik lagi gitu kalau misalnya mau melihat kualitas pendidikannya. Jadi kalau yang di IPM itu hanya kuantitasnya aja gitu. Kira-kira nih penduduk Indonesia ini rata-rata lama sekolahnya sekitar 8 tahunan atau sampai SMP gitu ya. Yang tentunya nanti kan berdampak juga ke ketenaga kerjaannya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya terkait anomali data, kalau terkait anomali data ini, mungkin kita perlu cek-recek lagi gitu ya Bu datanya, karena bisa jadi kita bisa jadi ada salah input gitu ya di data gitu ya, saya pernah juga gitu ya, salah input di data sehingga mungkin ya itu hasilnya bisa jadi negatif atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Dan dengan jumlah data yang kita masukkan juga ya, misalnya kurang memenuhi gitu ya jumlahnya, itu bisa berakibat hasil analisis yang nggak sesuai juga gitu Bu. Jadi kalau yang misalnya time series, kalau seriesnya terlalu pendek, itu bisa mengakibatkan juga hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan mungkin bisa Ibu bisa mencoba juga kalau misalnya terkait dengan tadi anomali data, itu bisa dibuat scatter plotnya gitu ya. Nanti kan kelihatan ada yang outlier-nya seperti apa gitu ya. Nanti mungkin bisa dicek di situ. Seperti itu sih mungkin Bu. Dicek dulu aja datanya. Karena itu memang krusial juga sih ya di data. Mungkin Baik, itu terima kasih. Ya, sama-sama, sukses Ibu. Bicaranya Bu Rina. Silakan Pak.
Makasih izin Mas Tommy, ini moderatornya sama narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini terkait dengan FGD analisis indikator kesejahteraan yang sudah dilakukan oleh BKF ya, sharing ini ya ke teman-teman di GTP ya. Temanya tadi ada beberapa analisis, ada indeks Williamson dan sebagainya. Nah, mungkin ini Bu, apa namanya, kami di daerah ini kan Bu ya, ini kan interaksinya dengan, kalau kita membuat, ini kalau dalam rangka membuat KFR, berarti menjadi tulisan ilmiah ya, nanti yang kalau di PPA 2 ini KFR, itu nanti menjadi produk PPA 2 untuk dikirimkan internal, khususnya pertama di Direktorat PA ya, khususnya di Mas Tommy, dan mungkin disaring juga ke Pemda. Jadi penggunaannya mungkin seperti itu Bu, yang disampaikan analisis tadi seperti itu. Itu yang pertama ya Bu. Kemudian yang kedua, ini bukan bertanya, sharing aja. Kemudian yang kedua, setiap daerah kan kayaknya di seluruh Indonesia ya Bu, ini teman-teman kan sudah merantau semua ya. Hampir semua Pemda kan punya ini, punya dosen-dosen fakultas ekonomi gitu. Mereka meneliti seperti ini sudah banyak, Bu. Sangat-sangat banyak itu. Biasanya kampus-kampus yang ada di daerah ya indikator seperti ini. Mungkin yang tingkat kerumitannya ya mungkin melebihi dari kita yang di daerah lah. Kita kan apa namanya tugas kita kan tidak hanya meneliti ya, tapi ada hal lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga harapan saya juga menulis itu mungkin teman-teman yang sebagian bukan dari fakultas ilmu ekonomi atau studi pembangunan mungkin kebingungan nilainya harus yang itu tadi. Padahal mungkin ada ratusan metode ilmiah yang digunakan di dalam analisis kesejahteraan ya. Parabelnya apapun ya. Bahkan maaf ya, ini Mas Heri Kuswanto temannya Mas Helmi Iwan ini Pak. Itu sampai menggunakan ini Bu, apa namanya kurva-kurva ya Bu. Tidak hanya menggunakan rumus statistik ataupun ekonometrika ya, tapi menggunakan kurva apa labor ya, tenaga kerja ya. Tenaga kerja. Nah, seperti itu. Itu juga ternyata bisa ya di beberapa ini. Nah, artinya mungkin teman-teman diberi kebebasan saja Bu, sesuai keahlian, kemampuan, metodologinya, karena ini sekolahnya beda-beda Bu, ada yang sekolah statistik, ada yang fakultas hukum, ada yang ini ya. Kalau yang fakultas ekonomi bisa memilih karena kuliahnya dulu udah diajari tinggal dipakai aja. Tapi kalau yang fakultasnya beda dipaksain nanti gini Bu, kendalanya nanti gini, di challenge gitu ya. Ini kalau tulisan ilmiah kita di challenge sama orang luar ya, sama dosen, sama Pemda yang punya konsultan tadi, kita jadi ya terbata-bata itu. Nah, ini contoh ya Bu, ada pejabat kita yang saya challenge itu, PDB yang pendapatan dan yang pendekatan pendapatan dan pengeluaran sama nggak, beda loh, kan aneh Bu. Nilai PDRB atau PDB sama nggak, bilangnya beda. Itu yang pertama, challenge yang pertama. Yang kedua, setiap kita ngomong PDB atau PDRB, dikiranya hanya bercerita tentang government expenditure, padahal di dalamnya kalau pendekatan pendapatan ya gaji, upah itu. Nah itu saya orang-orang sama-sama orang daerah, tapi mencalon teman kita sendiri pun juga ternyata, wah ini kalau dicalon dosen ya kelabakan ini kan tulisan ilmiah gitu. Dan mungkin ya sebagai apa namanya untuk pembelajaran mungkin ya teman-teman BKF bisa mendampingi yang mungkin lebih real gini Bu. Pemda itu tidak mempunyai indikator kesejahteraan apa, tidak mempunyai target ya. Seperti Mbak Rina kalau membuat indikator makro nyusun APBN kan ada. Mereka tidak seperti itu. Mereka nyusunnya hanya KUA, PPAS, Kebangga dan sebagainya jadi APBD. Tidak mengikuti lazimnya penyusunan seperti yang di BKF. Mungkin yang kami pelajari seperti itu Bu. Apa namanya apa yang dilakukan oleh BKF yang telah dijalankan dengan APBN nasional tadi, dan itu diterapkan kami di daerah. Jadi setiap Pemda kami mungkin indikatornya seperti ini. Itu mungkin lebih real Bu. Kalau yang seperti ini yang men-challenge, saya bukan orang pintar juga Bu. Men-challenge teman kita sendiri pun juga ngomongnya oke, gitu. Dikira PDRB government estimate yang CIDSN. Ada yang lain itu nggak tahu Bu. Nah ini kan ya bukan salah dia juga. Sekolahnya juga mungkin bukan fakultas ekonomi dan sebagainya. Ataupun mungkin sudah lupa juga. Nah kira-kira 3 hal itu Bu. Jadi yang saya simpulkan, tulisan kita nanti di-challenge oleh pihak luar ya, karena si usernya atau konsumennya adalah Pemda, kemudian diberi kesempatan saja apa metodenya bebas. Mau yang fakultas hukum
pakai kualitatif juga nggak apa-apa, Bu. Kemudian yang ketiga juga apa namanya, nah ini mungkin kerjasama dengan ini Pak Alfikri Sirimoreng itu bagus, Bu. Kita harus kumpul sama ekosistem ekonom ini. Nah ini Mbak Rina Karlina muncul mungkin sekali selama sebulan, keluarnya sekali 2 kali. Nah ekonomi itu udah kumpulnya tiap hari dengan lembaga pengembangan ekonominya. Nah kita kumpul-kumpul seperti ini, ketemunya juga jarang. Itu mungkin kita bisa, saudara kita sendiri di STAN itu kan seperti ini, mereka tahu metodenya semua. Nah kalau Mbak Rina Karlina kan mungkin temporer ya, teman-teman STAN di BPK itu bisa mendampingi kita. Biar nanti challenge-nya lebih apa namanya, kita lebih mantap ya, apa percaya diri lah. Itu kira-kira Bu, sharingnya Mbak Rina. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk saya dan juga Pak Moderator mungkin ya, sharingnya ya Bapak ya. Jadi mohon maaf sebelumnya ya Bapak ya, mungkin terima kasih banyak banget tadi Pak atas masukan dan sharingnya gitu ya. Bagus banget gitu ya. Dan mungkin saya tadi salah menyampaikan gitu ya. Jadi kemarin itu kan kami dimintanya untuk menyampaikan profil perkembangan indikator kesejahteraan gitu ya, dan juga contoh-contoh yang pernah kami buat gitu ya, analisis simulasinya gitu ya. Jadi memang tidak tanpa bermaksud kami Bapak Ibu harus mengikuti sama gitu ya seperti yang kami lakukan, karena memang kan lingkupnya juga berbeda gitu ya. Dari kami biasanya diminta pimpinan itu ya seperti tadi kayak misalnya Bu siapa tadi saya lupa bertanya, Bu Diana tadi bertanya kenapa dibuat desil-desil segala gitu ya. Itu memang kalau di kami itu matters banget gitu ya Pak ya untuk bahan kepimpinan, tapi kan belum tentu kalau di regional kan perlu seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi memang nantinya akan sangat menyesuaikan sekali gitu ya Pak ya dengan di daerah kebutuhannya seperti apa gitu, dan kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method itu sama, maksudnya tingkat kebaikannya sama gitu ya Bapak ya. Hasilnya itu justru yang nanti akan sangat berpengaruh gitu ya, hasil analisisnya itu gitu. Jadi memang ya nggak mesti kuantitatif, kan tadi saya juga sampaikan dari tadi yang simulasi-simulasi itu memang ada yang sifatnya kualitatif juga gitu ya Bapak ya, hanya mendeskripsikan gitu ya kondisi seperti ini seperti apa. Seperti itu. Jadi sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak Bapak Ibu untuk melakukan analisis yang sama gitu ya. Hanya contoh-contohnya saja kalau misalnya dikaitkan dengan fiskal seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih banyak juga gitu ya dari kami. Data yang diolah di regional itu seperti apa. Kami juga mungkin perlu sharingnya gitu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad gitu ya. Terima kasih banyak Pak masukannya. Dan betul sekali Pak, memang kita perlu banyak sekali forum-forum seperti ini gitu ya. Apalagi saya memang ya seperti saya bilang, saya juga masih anak bawang ya Pak ya. Apalagi background saya juga akuntansi gitu ya, bukan ekonomi. Jadi kami juga kebetulan di PKM itu di BKF gitu ya, sering juga banyak melakukan FGD juga Pak gitu ya, dengan ya tadi Bapak bilang dengan dosen gitu ya, ekonom-ekonom untuk memberikan pencerahan juga kepada kami gitu ya. Jangan sampai kami nanti salah gitu ya dalam mengambil kebijakan gitu ya, membuat bahan baku untuk formulasinya gitu ya. Jadi kami selalu mengadakan FGD dulu gitu ya dengan orang BPS juga gitu ya, untuk mengkonfirmasi terkait dengan data. Seperti kalau misalnya kayak kemarin pertumbuhan Q3 kan rilis, itu biasanya setelahnya itu kami pasti mengundang mereka gitu ya untuk konfirmasi terkait data-data, kenapa sih yang rumah tangga naik, ada apa di baliknya gitu. Mungkin itu memang perlu kita budayakan juga ya Pak ya, supaya lekat dengan kita. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Monggo Pak Tommy barangkali mau menanggapi. Ya, terima kasih Pak Ahmad, Mbak Rina. Terima kasih masukannya Pak Ahmad. Jadi saya kira BJPB dan BKF organisasi pembelajar gitu ya, karena ilmu ini tidak henti-hentinya, dan ini tantangan serta kesempatan gitu ya untuk BJPB merepresentasikan Kemenku di daerah. Jadi itu harapan dari pimpinan yang memang kita harus kawal gitu. Jadi mau tidak mau tadi dari sisi keilmuan memang kan sangat banyak sekali, dan kalau saya pribadi sih untuk menganalisis fenomena atau data-data statistik terkait dengan makroekonomi, kesejahteraan, ada bagusnya juga diserahkan gitu ya, terkait dengan kemampuan teknisnya. Kalau memang basisnya di Kanwil itu tidak secanggih di Kanwil lain, ya kami serahkan gitu. Jadi ada fleksibilitas yang mana sebenarnya tujuannya itu hanya satu gitu ya. Dengan sumber input data yang sama, ya, kita cara
ngolahnya, kalau kita ada di dapur itu cara masaknya seperti apa, tapi nanti outputnya untuk mengangkat suatu fenomena kesimpulan yang mana ya rekomendasinya itu mungkin akan spesifik gitu ya. Karena kita yang berada di daerah dalam hal ini mungkin lebih tahu gitu ya. Mungkin tidak secara analisis yang sophisticated gitu ya, tapi kita bisa menyimpulkan oh ternyata untuk mengentaskan kemiskinan itu harus ngapain gitu ya. Tidak harus kemudian menggunakan pengolahan data yang sophisticated tadi dalam sisi pendalaman secara kualitatif, apakah kita harus survei langsung gitu ya, itu bertanya, wawancara, interview gitu ya, itu bisa mengangkat fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian kita bisa merekomendasikan kebijakan fiskal tertentu seperti itu. Mohon izin, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, kami persilahkan. Mungkin satu lagi ya, Bapak Ibu. Silakan. Ada, Bapak Ibu? Atau sudah siap menyusun KFR tahunan ya, Bapak Ibu? Nanti dari kami ada petunjuk teknis lanjutan, Bapak Ibu sekalian, untuk KFR tahunan. Mudah-mudahan nanti dalam minggu ini atau minggu depan ya paling lambat akan keluar juknis dari sekretariat terkait dengan RCE plus juknis untuk penyusunan KFR tahunan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa segera mempersiapkan untuk menyusun KFR tahunan tersebut, terutama atas data-data yang telah dirilis sebagian khusus untuk fiskal. Nanti kita akan menunggu sampai cut-off 2021 secara penuh di bulan Januari 2022. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Ada atau sudah cukup kayaknya? Gimana Mbak Rina? Kita cukupkan? Boleh, silakan. Sepertinya mungkin memang sudah punya bahan bakunya, Mas. Sepertinya di masing-masing daerah itu tinggal sekarang memang menentukan apa nih yang untuk diangkatnya gitu ya. Semoga sih tadi pemaparan dari kami kan ada sedikit menyinggung gitu ya tentang aspek regionalnya. Semoga sih bisa bermanfaat gitu ya untuk pengembangan topiknya di daerah gitu ya. Kami sangat terbuka sekali gitu ya kalau misalnya ingin sharing gitu ya, berbagi gitu ya. Kami sangat terbuka sekali kalau misalnya nanti di kesempatan berikutnya akan ada lagi. Dan saya khususnya mohon maaf nih Mas dan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya dalam penyampaian tadi mungkin ada yang kurang pas gitu ya, atau misalnya kurang dalam gitu ya, nanti mungkin bisa silakan ini aja kontak lagi, nanti kami siap gitu ya kalau misalnya akan berdiskusi lagi. Seperti itu mungkin Mas Tommy. Baik, Mbak Rina dan tim, terima kasih. Mungkin mohon izin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dari bidang PPA 2 dan sebagian ada dari Direktorat PA juga. Sepertinya kita sudah bisa cukupkan ya untuk sharing sessionnya. Mudah-mudahan ini berkontribusi juga untuk memberikan perluas cakrawala kita, pengetahuan kita, bagaimana ke depan menganalisis data-data statistik khususnya untuk indikator kesejahteraan. Saya yakin sih polanya tidak akan terlalu jauh berbeda gitu ya dengan apa yang sudah dilakukan pada KFR sebelumnya. Jadi polanya sama gitu ya. Mungkin kita akan mempertajam nanti tadi mengangkat fenomena terus kesimpulan sehingga rekomendasi kebijakannya itu apa yang harus kita propose ya, usulkan baik itu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mudah-mudahan KFR kita menjadi output regional chief economist yang bisa diandalkan di daerah dan memenuhi ekspektasi harapan tadi Kanwil Dirjen PB sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Mungkin kami cukupkan sekian dari saya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi lagi, silakan di kontak-kontak. Kami sangat welcome. Kalau ingin ada hal-hal yang perlu kami teruskan ke BKF, nanti silakan disampaikan juga. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC untuk menutup. Baik, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang sudah berkenan untuk berbagi dan memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Selain itu, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bersedia
hadir dan berpartisipasi aktif secara antusias mengikuti FGD pada hari ini. Harapannya FGD ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk terus melakukan perbaikan pada KFR sehingga benar-benar dapat bermanfaat sesuai dengan harapan kita bersama. Akhir kata, kami undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada penyelenggaraan kegiatan FGD hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rina, teman-teman BKF. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan tugas masing-masing. Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Yusuf. Yo, sama-sama. Makasih semua Pak Iwan. Gimana kabarnya Pak Iwan? Bapak Ibu. Alhamdulillah baik Pak Haji. Terima kasih Mas Tommy, Bu Rina. Yang bisa terlihat Izin live ya. yang mungkin Kedengeran.